Halo psikologi, selamat datang di Tanya Klimaks Paruh 1 2024. Di sini, kami tutor-tutor ClickFit akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian submit nih. Jadi, yuk langsung aja ke videonya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Rehan dan di sini gue akan menjadi tutor ClickFit buat kelas BMB reguler nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang matkul ini akan gue yang jawab. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana penjelasan materi mengenai conceptual knowledge dalam bahasa bayi, terutama yang berbentuk seperti peta konsep. Oke, mungkin gue ngerti maksudnya peta konsep di sini tuh apa. Mungkin yang bakal diomongin itu yang pertama adalah the semantic network approach, atau yang biasanya disebut dengan Collins and Quillian model. Nah, apa sih approach ini? Approach ini adalah model hierarki nih. Jadi ada tingkatan-tingkatan di mana kita memikirkan suatu objek itu pertama dari yang spesifik ke yang umum, atau dari yang umum ke yang spesifik. Jadi misalnya kalau gue ngomong kenari gitu. Jadi kalau misalnya dari spesifik ke umum, kan kenari ini lumayan spesifik nih. Kalau dari spesifik ke umum bisa jadi kayak kenari itu adalah seekor burung. Terus dari situ kita tahu kalau misalnya seekor burung itu adalah seekor hewan. Dan dari situ kita tahu juga nih seekor hewan adalah seekor makhluk hidup. Nah dari situ itu cara mikir semantic network approach. Apa yang cara mikirnya itu gimana? Cara mikirnya itu kita ya tadi dalam tingkatan-tingkatan itu dari spesifik ke umum, dan itu namanya cognitive economy. Jadi kalau misalnya makin jauh titiknya atau unit-unitnya tadi, jadi misal kalau dari kenari ke makhluk hidup, nah itu reaction time-nya atau cara mikirnya itu bakal lebih lama. Jadi setiap orang tuh misalnya kalau misalnya memikirkan suatu objek, mereka juga akan memikirkan objek-objek yang terdekat atau yang mirip lah sama objek tersebut. Jadi misal kalau misalnya gue mikirin objek guru gitu, nah kata-kata yang lain yang kepikiran itu mungkin papan tulis, buku, murid, kelas, karena hal itu yang paling mirip dengan guru gitu. Nah itu namanya spreading activation, di mana unit-unit lain yang sekitar objek tadi itu teraktivasi. Jadi kita mikir hal-hal yang deket gitu sama objek yang kita pikirkan. Nah, tapi ternyata nggak selalu begitu. Dalam sebuah penelitian, ada yang mencoba nih ngetes nih, apakah bener nih, valid apa enggak nih penelitiannya nih, atau modelnya. Soalnya ternyata ada nih penemuan di penelitian itu yang nemuin kalau misalnya orang tuh bisa aja malah nge-skip tahapannya. Jadi ada orang ngebandingin reaction time antara dia ngomong babi adalah seekor mamalia dan babi adalah seekor hewan. Nah kan kalau misalnya dari network approach tadi, yang semantic network approach tadi, itu kan seharusnya babi sama mamalia itu lebih dekat daripada babi sama seekor hewan, karena mamalia itu kan turunan dari hewan ya. Nah tapi justru ditemukan kalau misalnya reaction time orang mikir babi seekor hewan itu tuh lebih cepat. Jadi nggak selamanya model ini tuh valid. Nah alternatifnya adalah the connectionist approach, atau yang bisa kita bilang itu kayak lebih elaboratif, maksudnya lebih rumit lah. Jadi tersambungnya itu nggak cuman melalui tingkatan-tingkatan, tapi kayak banyak jalur gitu loh buat kita memikirkan sesuatu. Makanya orang itu bisa mikir dari yang spesifik langsung ke umum itu karena ternyata banyak nih jalurnya, nggak cuma satu aja, nggak harus dari yang spesifik ke yang langsung dari spesifik ke yang agak spesifik terus ke yang agak umum atau yang umum, jadi bisa loncat gitu. Nah apa sih yang mempengaruhi connectionist approach ini? Ada namanya input unit, sinyal yang masuk, ada hidden units, atau mungkin gue menyamakannya dengan algoritmanya gitu atau mesinnya gitu, dan ada output unit. Nah, apa sih yang bikin beda antara satu orang dengan orang lainnya dalam pola pikirnya itu? Yaitu ada yang namanya connection weight, atau yang bisa kita sebut kayak relatability-nya itu kuat apa enggak. Jadi misal kalau ngomongin bola gitu, misal ngomongin bola, hal yang terpikirin pertama sama gue tuh olahraga.
Nah, kenapa bisa langsung kepikiran olahraga? Karena bola sama olahraga itu memiliki connection weight yang kuat, yang tebel. Jadinya karena itu, gue langsung mikirnya ke olahraga. Nah, connection weight ini tuh yang menentukan arah pergerakan dari gimana cara kita mikir. Ke unit mana nih yang cocok, yang kuat, yang sesuai dengan apa yang gue udah pelajari. Dan connection weight ini bisa diperkuat dengan ya pengalaman tadi. Ya karena mungkin gue sering nonton bola dengan konteks nonton bola itu sebagai olahraga gitu, sepak bola atau bola basket. Makanya gue mengasosiasikan bola itu sama olahraga. Dan itu setiap orang beda-beda ya. Jadi itu yang dinamakan the connectionist approach. Oke, ke pertanyaan selanjutnya mengenai apa itu long term memory. Di sini ditanyain tentang pengertian long term memory aja, jadi mungkin gue akan menjelaskannya secara umum aja ya tentang apa itu long term memory. Jadi long term memory itu adalah informasi atau sistem yang bertanggung jawab untuk menyimpan hal-hal tadi yang kita pelajari dalam jangka waktu yang lama nih. Nah, jadi dalam jangka waktu yang lama itu tuh berapa lama? Apakah 5 detik, 10 detik, atau berapa lama nih? Kalau misalnya dari buku yang gue baca, Goldstein, itu mengungkapkan kalau misalnya long term memory itu dimulai dari informasi di 30 detik sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita bisa nge-recall informasi yang kita dengar, yang kita dapatkan 30 detik sebelum momen tersebut, itu udah termasuk long term memory. Dan untuk seterusnya, untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun, itu termasuk long term memory. Nah, biasanya kan orang kalau misalnya mikir nih, short term memory itu kayak, ya gue habis ngobrol nih sama ini orang semenit yang lalu. Mungkin kalau misalnya dalam konteks keseharian kita, 1 menit itu nggak lama. Tapi dalam konteks short term memory dan long term memory, itu termasuknya ke long term. Nah, apa sih yang ngebedain short term memory dan long term memory? Jadi, ada yang namanya penelitian serial position curve yang dilakukan oleh Murdoch pada tahun 1962. Nah, di situ si peneliti menyajikan daftar kata sebanyak 20 kata. Dan dari situ setiap partisipan dites untuk ngomong kembali nih, kayak nyebutin kembali urutan-urutan kata yang tadi dari 1 sampai 20. Nah, ternyata ada penemuan 2 nih. Yang pertama, di awal itu banyak yang bisa nge-recall dan di akhir banyak yang bisa nge-recall. Nah, di tengah-tengah itu menurun. Jadi kalau misalnya dibikin grafiknya, jadi atas, terus turun, terus naik lagi. Nah, itu kenapa? Pertama, gue mau ngejelasin bagian yang awal, yaitu yang primacy effect. Nah, kan kalau misalnya kita disajikan daftar kata gitu, di awal-awal itu bisa kita latih nih, karena informasi yang masuk masih sedikit. Dan setelah dilatih itu, mungkin pas lagi kita ngelihat daftar katanya, itu kita bisa ngulang-ngulang tuh selama mendengarkan atau melihat daftar kata tersebut, atau yang biasa kita sebut latihan atau rehearsal. Nah, hasil dari rehearsal tersebut adalah informasi tadi itu masuk nih ke long term memory kita, dan karena itu kita bisa merecall, kita bisa mengingat kembali informasi yang kita dapat di awal. Tapi di akhir juga ada kenaikan nih. Kalau misalnya di akhir itu kita juga bisa ingat banyak kata-katanya. Nah, itu kenapa? Itu namanya recency effect, dimana kita sebenarnya nggak perlu latihan untuk nge-recall objek-objek atau kata-kata yang di akhir tadi, karena itu masuknya ke short term memory kita, dan tanpa latihan tersebut kita udah bisa nge-recall nih. Nah, jadi apa yang membedakan antara short term memory dan long term memory itu mungkin lebih ke di rehearsalnya atau cara orang itu meng-embed atau menyimpan informasi tersebut di memori kita. Kalau misalnya lewat rehearsal, lewat pengulangan, itu bisa masuk ke long term memory kita. Tapi kalau misalnya deket-deket dari situ, atau tanpa rehearsal, atau langsung spontan aja gitu, itu bisa langsung ke recall, itu short term memory. Oke, itu aja dari gua, dan selanjutnya akan ada penjelasan untuk materi BMB KK ini. So, simak terus ya. Hi everyone.
everyone, and now I'll answer and explain all your questions about PMB for international class, so I will be speaking fully in English. Okay, so the first question is about conceptual knowledge. What is conceptual knowledge? So the word conceptual itself is a mental representation about the concepts in our brain towards all of the things around us. So for example, we might not remember the first time we encountered a dog, but the first time we encountered a dog, our subconscious mind might remember some criteria that that dog have. For example, they have fur, and then they have long noses, they have 4 legs, and our subconscious mind will remember that and then categorize it and process it in our brain to a concept. So the next time we encounter an animal that is distinctly a dog, we can recognize them. So to wrap it up, conceptual knowledge is knowledge that we gain throughout our experience that our brain will process and categorize them into concepts, so that this knowledge can be applied to recognize and learn more things in the future. The second question is, what is the embodied approach on conceptual knowledge? So in conceptual knowledge, there are a lot of approaches to how our brain processes conceptual knowledge, and one of them is embodied approach. So the embodied approach, by book definition, states that our knowledge of concepts is based on reactivation of sensory and motor processes that occur when we interact with the object. So to make it simple, I will show you an explanation. An example. For example, I will ask you to write down, like writing down things, and then the process of writing down itself will activate some parts in your brain. For example, the sensory motor, and then a lot of parts in your brain is activated. And if you put the pencil down and then I ask you to imagine yourself writing, that will activate the same parts on our brain that are activated when you actually write down itself. Another example, if when I show you a water bottle, and then you're going to see the colors, the size of this water bottle, and then I'm going to take the water bottle out of sight, and then I'm going to ask you to imagine the water bottle, and then you're going to have that image in your head. The same parts of the brain that are activated when you see a water bottle will be activated again, even when you're only imagining the concept of a water bottle. So that is the embodied approach, that our knowledge of concepts is based on reactivation of the sensory and motor processes that occur when we interact with the object, or when we see it, or when we think of a concept. So the next one is episodic buffer. Episodic buffer is part of the working memory. The working memory consists of phonological loop and visuospatial sketchpad. So what is phonological loop? The phonological loop is the verbal and auditory information in our brains. For example, if you read a book, you're going to hear a voice in your head that reads the words for you. That is part of a phonological loop. And then there's the visuospatial sketchpad, basically the visual and spatial information in our brain. And so these two are very important. And how do we control these two concepts in our brain? It's called the central executive. The central executive basically bosses around the phonological loop and the visuospatial sketchpad. I will give an example. If you're driving on a car and then you are going to hear the radio, that's the phonological loop. And then someone will ask you you need to turn left. You need to turn left after this. And then you're going to imagine in your head the turn itself, even though you haven't seen it. That's the visuospatial sketchpad working. And that's also the central executive focusing on the visuospatial sketchpad rather than the radio itself or the phonological loop. And then that model, according to Baddeley, is not complete yet. So they have to revise it and add episodic buffer so that there's a bridge between the phonological loop, visuospatial sketchpad, central executive, and the long-term memory. So how do we integrate this information to the long-term memory? It is within the episodic buffer. So to make it brief, I'm going to give you an example. It's quite long, but bear with me. So I'm going to ask you to imagine your house and count how many windows you have in there. Now, you're not exactly seeing your house right now, right? So you have to take that out of your long-term memory
and integrate it to your Visual Spatial Sketchpad. Now that is what the episodic buffer itself is for. The episodic buffer is going to take the information of how your house looks like from the long-term memory and then put it in the Visual Spatial Sketchpad so that you can imagine yourself walking around the house and counting the windows. The imagination that you just imagine it right now is going to be contributed back to the long-term memory by the episodic buffer as well. And so the episodic buffer basically acts like a bridge between the phonological loop, central executive, and Visual Spatial Sketchpad to each other and to the long-term memory, and from the long-term memory, vice versa. And that's it. Hopefully my explanation earlier answered all of your questions. Dan selanjutnya akan ada penjelasan mengenai mata kuliah MPSI 1. Sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi dari mata kuliah MPSI 1. Langsung saja kita bahas. Jadi, semua pertanyaan yang masuk berkaitan dengan penelitian korelasional. Namun sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan penelitian korelasional, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang melihat apakah terdapat atau tidaknya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasional berbeda dengan penelitian eksperimental, yang dimana dalam penelitian korelasional tidak terdapat manipulasi dan juga kontrol dalam variabel-variabel yang diteliti. Dengan tidak adanya manipulasi dan juga kontrol dalam variabel-variabel yang diteliti, sehingga penelitian ini tidak dapat menyatakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Pada intinya, penelitian ini tidak membandingkan dua kelompok untuk kemudian mengambil kesimpulan, seperti halnya pada penelitian eksperimental. Jadi, pertanyaan pertama menyangkut tentang teknik analisis statistika dalam penelitian korelasional. Teknik analisis statistika yang digunakan dalam penelitian korelasional adalah korelasi, yang dimana korelasi ini terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis korelasi Pearson, yang dimana teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dalam situasi di mana kedua variabelnya berbentuk interval atau rasio. Kemudian yang kedua adalah jenis korelasi Spearman, yang dimana teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang dimana dalam situasinya kedua variabel tersebut berbentuk ordinal. Yang ketiga adalah biserial, yang dimana dalam teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yang dimana dalam situasi salah satu variabelnya berbentuk ordinal dan variabel satu lainnya adalah berbentuk interval atau rasio. Yang keempat adalah point biserial, yang dimana teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dalam situasi salah satu variabelnya berbentuk nominal dan variabel lainnya berbentuk interval atau rasio. Kemudian yang terakhir adalah V, yang dimana adalah teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yang dimana dalam situasi ini kedua variabelnya berbentuk nominal. Kita masuk dalam contoh, yang dimana dari judul penelitian di bawah ini tentukan teknik korelasi yang tepat. Yang pertama adalah hubungan antara body image dan self-concept pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Teknik korelasi yang tepat untuk judul penelitian ini adalah teknik korelasi Pearson. Kenapa? Karena body image adalah variabel yang diukur dengan skala interval, dan kemudian self-concept adalah variabel yang diukur dengan skala interval. Dan ketika kedua variabel tersebut diukur dengan skala interval, maka teknik korelasi yang tepat adalah teknik korelasi Pearson. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara time pressure dan kemampuan recall pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Teknik korelasi yang tepat untuk judul penelitian ini adalah point biserial. Kenapa? Karena time pressure merupakan variabel dengan skala nominal. Kemudian, kemampuan recall pada mahasiswa merupakan variabel dengan skala rasio. Dan ketika salah satu variabelnya berbentuk nominal dan variabel lainnya berbentuk rasio, maka teknik korelasi yang tepat digunakan adalah point biserial. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kapan penelitian dikatakan signifikan atau tidak? Dan sebagai contoh kita menggunakan teknik korelasi Pearson, yang dimana dalam soal ini telah diketahui bahwa terdapat 5 individu yang diukur dengan skala X dan juga Y, yang dimana skor X terdiri atas 7, 4, 6, 3, dan 5, dan skor Y terdiri atas 11, 3, 5, 4, dan 7. Dan kemudian kita dimintakan untuk menghitung atau mengkalkulasi Pearson correlation dari data tersebut, dan kemudian melihat apakah data tersebut signifikan atau tidak dengan menggunakan hipotesis one tail dan juga P sama dengan 0,05.
Dan untuk teknik korelasi Pearson, kita menggunakan rumus R sama dengan SP dibagi akar dari SSX dikali SSY. Kemudian kita langsung masuk pada langkah pertama, yang dimana kita akan mencari nilai R kritis. Untuk mencari nilai R kritis, kita harus perlu tahu nilai dari DF, yang dimana DF adalah N kurang 2 untuk penelitian korelasional. Dan setelah kita ketahui tadi bahwa terdapat 5 individu sehingga N berjumlah 5. Dan kemudian untuk DF sama dengan 5 dikurangi 2 berjumlah sama dengan 3. Dan perlu kita melihat bahwa hipotesis yang digunakan adalah hipotesis one tail dengan pi sama dengan 0,05, sehingga kita mendapat R kritis sama dengan 0,805. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, kita mencari nilai deviasi dari skor X dan juga skor Y. Kemudian untuk mencari skor deviasi dari skor X dan juga Y, kita perlu mengetahui nilai dari MX dan juga MY. Nilai MX dan MY ini didapatkan dari nilai rata-rata dari X dan nilai rata-rata dari Y. Untuk MX, kita melihat nilai rata-rata dari X, yaitu jumlah keseluruhan nilai X, kemudian ditotalkan dan dibahagi dengan N. Dan didapatkan bahwa MX dari skor X adalah 25 dibahagi 5 sama dengan 5. Jadi MX sama dengan 5. Dan kemudian untuk MY adalah sama seperti MX, kita menjumlahkan skor dari Y, kemudian dibahagi dengan N. Dan didapatkan bahwa 30 dibahagi 5 menjadi skor MY sama dengan 6. Dan kemudian untuk nilai deviasi, maka didapatkan nilai deviasi dari skor X. Contohnya adalah skor X 7, maka nilai deviasinya adalah 2 karena 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dan kemudian sama halnya dengan skor Y, di mana nilai MY adalah 6, kemudian 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Dan kemudian nilai deviasi tersebut akan dikuadratkan untuk mendapatkan nilai dari SSX dan juga SSY. Kemudian kita akan menghitung nilai kuadrat dari skor deviasi untuk mendapatkan nilai SSX dan juga SSY. Untuk yang pertama adalah kita menguadratkan nilai deviasi dari skor X, yaitu 2 dikuadratkan menjadi 4 dan 5 dikuadratkan menjadi 25. Kemudian untuk mendapatkan nilai SSX, kita akan menjumlahkan nilai dari deviasi skor X yang dikuadratkan dengan dimana didapatkan bahwa 4 ditambah 1 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 10, dan 25 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 40. Dan untuk nilai SP didapatkan dari nilai deviasi nilai deviasi dari X dan Y yang dikalikan. Misalkan adalah nilai deviasi 2, nilai deviasi skor X 2 dan juga nilai deviasi skor Y 5 dikalikan menjadi 10, sehingga kemudian ini ditotalkan dan mendapatkan hasil plus 16. Dan kemudian plus 16 ini dibahagi dengan akar dari 10 dikali 40 adalah 400, akar dari 400 adalah 20. Dan dari hasil tersebut didapatkan bahwa nilai R adalah 0,80 atau 0,8. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga, kita melihat signifikan atau tidaknya sebuah penelitian dilihat dari posisi R statistik dan juga R kritisnya. Ketika R statistiknya lebih besar atau sama dengan R kritis, maka hasil yang didapatkan adalah signifikan dan H0 ditolak. Dan berbanding terbalik, ketika R statistik yang didapatkan lebih kecil dari R kritis, maka hasil yang didapatkan adalah tidak signifikan dan H0 gagal ditolak. Dan seperti yang telah kita dapatkan tadi bahwa R statistiknya adalah 0,8 dan R kritisnya adalah 0,805. Dan berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dikatakan tidak signifikan karena R statistik lebih kecil daripada R kritis.
Kemudian langkah selanjutnya adalah dari nilai R tersebut kita dapat menentukan nilai presentasenya dengan cara menguadratkan nilai R dan mengkalikannya dengan 100%. Sebagai contoh dari soal yang tadi, didapatkan bahwa R sama dengan 0,8. Kemudian 0,8 tersebut kemudian dikuadratkan dan menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,64. Dan kemudian dikalikan dengan 100% dan mendapat 64%. Kemudian langkah terakhir adalah menginterpretasi data, yang dimana dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu korelasi untuk data menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara X dan Y, di mana R sama dengan plus 80, N sama dengan 5, Pi lebih besar dari 0,05 dengan hipotesis one tail, dan R kuadrat sama dengan 0,64. Terima kasih, sekian penjelasan dari aku. Selanjutnya kita langsung masuk ke mata kuliah SIBANG. Halo teman-teman, sekarang gue bakal langsung jawab dan jelasin pertanyaan-pertanyaan SIBANG yang lo pada kirimin. Untuk pertanyaan pertama dalam materi SIBANG, teman kita ada yang nanya, apa itu Classic Graph Work Model? Kali ini gue bakal ngejelasin Classic Graph Work Model, tapi sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan dan cara orang recovery, kita harus tahu dulu apa itu graph. Graph adalah respon emosional seseorang terhadap hilangnya atau meninggalnya orang yang mereka cintai dan penting bagi mereka. Dalam keadaan grief, orang akan merasakan rasa bingung, rasa sedih, dan perasaan negatif lainnya akibat hilangnya orang yang mereka cintai. Dalam terjadinya grief, biasanya ada proses bereavement. Orang tidak akan langsung sadar bahwa mereka sudah kehilangan orang yang mereka cintai. Jadi, proses di mana mereka menyadari hal tersebut disebut sebagai bereavement. Dalam Classic Grief Work Model, ada 3 tahapan orang menerima perasaan grief ini. Yang pertama, shock and disbelief. Orang-orang akan merasa bingung terhadap hilangnya orang yang mereka cintai. Biasanya, tahapan ini akan memakan waktu berminggu-minggu, di mana mereka berusaha menyadari realita bahwa orang yang mereka cintai sudah tidak ada. Ketika orang yang mereka cintai ini hilang dengan tiba-tiba atau tidak jelas, biasanya perasaan kaget ini akan berlangsung lebih lama. Yang kedua, ada tahapan yang disebut sebagai preoccupation with memories. Pada tahapan ini, orang-orang masih terhantui oleh keberadaan orang penting atau orang yang mereka cintai yang sudah tidak ada. Mereka masih sering mengingat-ingat, masih sering merasakan kesedihan, menangis tersendu-sendu akibat hilangnya orang yang mereka cintai tersebut. Di tahap terakhir, mereka mendapatkan resolution, yaitu penyelesaian terhadap shock dan memori yang menghantui mereka selama ini. Mereka sudah mulai bisa menerima bahwa orang yang mereka cintai atau penting tersebut sudah tiada. Dan lama-kelamaan, memori terhadap orang-orang tersebut akan lebih mudah mereka ingat dan mereka terima. Dalam proses grieving, semua orang tidak memiliki tahapan yang sama. Ada variasi dalam tahapan ini. Yang dimaksud variasi adalah variasi dalam kesedihan mereka. Orang-orang akan menghadapi kesedihan tersebut dengan berbeda-beda. Variasi pertama ada recovery pattern. Orang ini akan sangat stres, sangat bingung, sangat grief di awal. Tapi lama-kelamaan, dia akan makin tenang dan melupakan hal tersebut. Yang kedua ada delayed grief. Orang-orang seperti ini tidak akan langsung stres atau langsung sedih. Mereka butuh waktu untuk menerima stres tersebut. Sehingga ada jangka kaget terhadap kehilangan yang mereka hadapi tersebut. Jadi ini kayak recovery, cuman ada tahap delaynya dulu. Yang ketiga ada chronic. Chronic ini dalam bahasa kronis, di mana artinya akut dan berkelanjutan. Jadi orang dengan grief pattern yang ini butuh waktu yang sangat lama untuk menghilangkan stres mereka. Mereka cenderung stres sangat lama terhadap orang yang hilang dari hidup mereka tersebut. Yang terakhir, resilience. Nggak semua orang menghadapi stres dengan akut, berat, ataupun normal. Orang resilience cenderung menghadapi halnya dengan lebih santai. Malah mungkin beberapa dari mereka tidak merasakan stres sama sekali. Nah, ngomongin psikologi, ada juga penyakit mental yang berhubungan dengan grief. Hal ini disebut prolonged grief disorder atau PGD. Ini orang yang menghadapi grief tersebut lebih lama dari seharusnya. Jadi kayak kronik, cuman mereka lebih panjang, melebihi jangka waktu terpanjang yang tadi kita sebutin 2 tahun. Jadi bahkan udah 2 tahun, udah 4 tahun, udah 5 tahun, mereka masih ngerasakan grief ini. Mereka masih kaku akan perasaan-perasaan yang datang, mereka masih kaget, mereka masih kesusahan sosial, diakibatkan kehilangan orang yang mereka cintai. Nah, gimana cara kita bisa nolongin orang-orang yang merasakan grief ini? Yang pertama, kita bisa membantu mereka ngasih grief mereka dengan cara ngajak mereka cerita tentang grief mereka dan lainnya. Lalu yang kedua, kita nggak boleh ngasih mereka kenyamanan yang palsu. Misalkan kayak, ya nggak apa-apa, dia meninggal, atau it's gonna be okay. Karena kan kita semua tahu hal itu tuh nggak bakal oke kehilangan orang yang dicintai. Yang ketiga, kita bisa ngebantu
mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan secara praktis. Contohnya seperti masak di rumah, bersihin apa, atau enggak ngebantu mereka ngerjakan tugas. Itu bakal ngebantu mereka banget ngelewatin perasaan grief tersebut. Yang terakhir, dalam menghadapi orang grief, kita harus sabar. Karena kan kita sadar mereka lagi kaget. Jadi jangan kita paksain, lu jangan gitu dong, jangan kaget, santai aja. Nah itu nggak boleh. Jadi kesimpulannya, semua orang punya cara, variasi, dan menghadapi griefnya berbeda-beda semua. Nah kita tuh nggak boleh maksain orang ngadepin grief dengan cara kita ngadepin grief tersebut. Jadi kalau ada teman kita yang ngerasain grief, ada patutnya kita pahamin hal ini biar lebih mudah ngebantu mereka. Kayaknya itu aja deh pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan kedua. Ya, jadi untuk pertanyaan kedua ini gue bakal ngejelasin tentang Big 5 Personality Trait. Karena teman kita ada nanyain tentang personality trait dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke setiap personality-nya, gue bakal ngejelasin dulu personality trait model ini digunain buat apa. Jadi dalam psikologi kita banyak ngukur, dan pendekatan ini berfokus agar kita bisa ngukur dasar-dasar kepribadian seseorang. Nah, dasarnya itu 5 kepribadian ini teman-teman. Kepribadian yang pertama, ada openness to experience. Itu tuh seberapa terbuka kita terhadap hal baru. Kan kalau kalian sadarin teman kalian ada yang takut nyoba makanan ini, takut kesana, takut kesini. Nah ini tuh ngukurnya bagian yang ini. Jadi orang yang keterbukaannya tinggi, dia bakal mau-mau aja diajak kemana-mana atau nyoba apa aja. Nah yang trait ini rendah, dia tuh cenderung nggak mau nyoba apa-apa. Kebayangkan teman-teman? Yang kedua ada ketekunan atau bahasa Inggrisnya conscientiousness. Nah itulah intinya, ini tuh ngegambarin seberapa bertanggung jawab seseorang, seberapa terorganisir, seberapa disiplin mereka singkatnya. Nah orang yang conscientiousness tinggi ini sangat mematuhi waktu, aturan, jadwal. Jadi kalau kalian lihat di teman kalian, bagian ini tuh dipakai buat ngukur seberapa disiplin mereka. Orang yang taat jadwal, taat peraturan, pasti conscientiousness-nya tinggi. Sementara yang enggak ya, kalian lihat aja berarti yang suka melanggar aturan, yang asal-asalan, yang nggak bisa lah terorganisir. Habis itu yang ketiga ada extraversion. Nah ini tuh ngegambarin gimana sejauh mana orang dapat bersosialisasi, bisa jadi energik dan bisa positif. Kan kalau kalian lihat di sekitar kalian ada teman kalian yang positif, ada yang negatif kan. Ada yang rasanya di dekat mereka kalian seneng, kalian ngerasa dia energik. Ada yang kalau deket dia kayak loyo, terus kayak bawaannya berat gitu. Nah ini tuh diukur dengan extraversion. Orang yang positif, extraversionnya lebih tinggi daripada orang yang loyo. Tapi it's okay buat jadi berbeda, oke? Kebayangkan teman-teman, kalau contoh sehari-harinya mungkin kalian bisa lihat ada teman kalian yang kalau pesta dia tuh rame, dia seneng, dia tuh nari-nari sama yang lain. Tapi kalau yang extraversionnya dikit, dia tuh bakal berakhir mungkin sendirian atau sama satu temennya aja, kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir ada, bukan yang terakhir, yang sebelum terakhir ada agreeableness. Ini tuh seberapa ramah seseorang. Bedanya apa sama yang tadi? Yang tadi tuh buat energik, positif, dan lain-lain. Kalau yang ini bersikap ramah, kooperatif, dan berempati. Kadang teman kalian yang asik itu nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak berempati, nggak bisa diajak ramah. Kadang mereka kayak kasar atau apa. Jadi yang nomor 4 ini, agreeableness, dipakai untuk mengukur keramahan teman kalian. Atau kekooperativan mungkin. Contohnya, misalkan dia suka ngebantu orang lain, dia itu baik, terus dia suka senyum, itu berarti agreeableness tinggi. Nah, kalau rendah, biasanya orangnya skeptis, kayak nggak ragu-ragu aja gitu terhadap hal-hal yang kooperatif, kayak apa untungnya, apa baiknya, gitu-gitu. Terus yang terakhir ada neurotisme, atau neuroticism dalam bahasa Inggris. Ini tuh ngegambarin seberapa emosional seseorang. Emosional di sini dalam artian cemas, stres, ataupun mungkin ketidakstabilan emosional ya. Jadi orang yang neurotisme tinggi, dia tuh bakal lebih cepat cemas, lebih cepat stres, dan singkatnya emosinya lebih nggak stabil teman-teman. Kalau yang rendah, emosi mereka nggak semenggebu-gebu yang tinggi tadi. Contohnya dalam sehari-hari, mungkin ada teman kalian yang dikatain dikit langsung marah. Ada yang dikatain panjang, parah, dan lain-lain, dia nggak tersinggung sama sekali. Nah itu ngejelasin neurotism banget, kayak gitu. Ya, sekian penjelasan si Bang dari gua. Selanjutnya bakal ada penjelasan matkul psikomet untuk kakak-kakak semester 4. Dadah. Sekarang kami akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai matkul psikometri. Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, kita masuk ke soal pertama, yaitu bagaimana sih cara menginterpretasi hasil analisis di tabel integratif. Nah teman-teman, di tabel integratif itu ada 4. Yang pertama kesulitan item atau P, yang kedua diskriminasi atau D, yang ketiga RIT, RIC, item reliability index,
atau item validity index. Yang terakhir distractor. Nah, kita bahas satu-satu dulu, tapi disclaimer, kalau misalnya kalian pakai typical test, bukan pakai resultant item, tapi kita pakai POE, proportion of endorsement. Oke, kita masuk ke interpretasi P nih ya. Nah, untuk interpretasi P kita gunain buat mengetahui item ini sulit nggak ya. Nah, range angkanya itu dari 0 sampai 1. Semakin besar angkanya berarti semakin mudah soalnya. Semakin kecil angkanya berarti semakin susah. Nah, tujuannya buat apa sih si P ini? Nah, kita pakai buat mengurutin item-item dari soal mudah ke yang sulit. Berarti angka-angka yang lebih besar nih P-nya kita taruh di awal-awal soal. Tapi kalau misalnya lebih kecil, yang lebih sulit kita taruh di bawah. Nah, gimana sih kalau P-nya itu 0 atau 1? Kalau 0 atau 1 artinya itemnya itu jelek. Kita buang aja. Soalnya nggak ada yang bisa jawab dengan benar dan tidak ada yang bisa jawab dengan salah. Gitu. Kalau interpretasi D, untuk melihat apakah item bisa membedakan upper group dengan lower group. Range angkanya seperti kayak tadi 0 sampai 1 juga. Nah, kalau ini semakin besar angkanya, semakin dia bisa membedakan antara upper group dan lower group. Nah, per group itu contohnya anak yang mengerti psikometri. Tapi kalau misalnya lower group itu contohnya yang nggak bisa ngerti, yang nggak terlalu ngerti lah ya. Nah, untuk apa soal ada kalau anak-anak upper group dan lower group itu dua-duanya bisa sama-sama menjawab dan bisa dua-duanya itu nggak bisa menjawab. Berarti kan nggak tahu nih, berarti yang punya skill tuh yang mana, ya kan? Nah, soalnya balik lagi nih, D ini digunain buat mengukur kemampuan anak, gitu. Kalau misalnya untuk standar ya, biasanya kita pakai Crocker dan Algina. Mungkin untuk lebih spesifiknya nanti lagi ya. Nah, untuk interpretasi RIT, Index Reliability, RIC, dan Index Validity, intinya semakin tinggi semakin baik. Apalagi kalau signifikan. Tapi kalau misalnya nilainya minus, itu udah jelek, dihapus. Karena mengukur kebalikannya. Gitu. Nah, terakhir nih interpretasi distractor. Dalam interpretasi distractor ada dua hal yang perlu diperhatikan. EDP, ADP. EDP itu expected distractor power dan ADP itu actual distractor power. Nah, yang perlu diperhatikan lagi itu selisih EDP dan ADP yang tidak berjauhan. Toleransinya itu sekitar 5-10% skor dan kadang ada yang bisa 20% juga. Nah, contohnya kalau EDP-nya itu 100, berarti toleransi ADP-nya itu dari 90 sampai 110. Nah, yang kedua, pada ADP ini diharapkan semua opsi dipilih secara merata. Berarti kalau EDP-nya itu 100, diharapkan pemilih tiap opsi itu yang salah semua juga sekitar 90 sampai 110. Kalau misalnya ADP-nya jauh dari EDP, berarti distractor itu jelek. Nggak boleh, harus direvisi supaya bisa mendekati EDP. Distractor yang baik selain harus mendekati EDP, dia juga harus banyak dipilih oleh teman-teman yang kelompok lower group dan bukan upper. Kalau misalnya pilihan jawaban yang salah itu banyak dipilih sama kelompok upper, berarti distractornya jelek, itemnya harus direvisi. Karena upper group itu harapannya memilih jawaban yang benar untuk menunjukkan kemampuannya dalam materi yang diujikan. Gitu. Pertanyaan kedua yaitu apa sih yang dimaksud transformasi linear dan non-linear? Gimana cara menentukan penggunaan jenis yang sesuai? Nah, sebelum kita ngomong nih tentang apa yang linear, non-linear, kita harus tahu dulu transformasi itu apa sih, teman-teman. Jadi transformasi adalah proses mengubah raw score menjadi standardized score. Kenapa kita harus ribet-ribet buat skor itu menjadi standardized? Karena kita tuh harus memastikan bahwa skor yang berbeda dari tes yang mengukur konstruk yang sama atau mirip itu tuh hasil interpretasinya tuh sama, ya more or less sama lah kayak gitu. Misalnya aku ngambil tes IQ pakai Wechsler sama ambil tes IQ pakai Stanford Binet. Nah, mungkin angkanya yang satu 100, yang satu 120 mungkin. Tapi sebenarnya interpretasi itu sama, misalnya rata-rata, misalnya kayak gitu. Nah, kedua, kenapa penting? Karena raw score itu nggak punya makna sendiri sebelum dikasih norma. Contohnya, aku ikut tes psikometri dapat nilai 100, sama aku ikut tes IQ Wechsler dapat nilai 100. Kalau misalnya tes psikometri aku dapat nilai 100, artinya nilai aku perfect, aku pintar banget gitu. Sedangkan kalau misalnya aku tes IQ Wechsler nilai aku 100, berarti aku nggak pintar banget. IQ aku rata-rata, yang kayak gitu. Lanjut, apa sih linear non-linear? Nah, transformasi linear dulu nih ya. Nah,
transformasi linear itu kalau distribusi raw score dan standardized score-nya itu sama, makanya linear. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngubah. Intinya dipakai di data yang distribusinya normal. Kalau misalnya transformasi non-linear, dia ini distribusi raw score yang berbeda dengan standardized score. Makanya kita tuh harus mengubah raw score dulu ke bentuk distribusi standardized. Misalnya yang standardized itu distribusinya normal, tapi si raw score-nya ini skewed. Makanya kita harus cek dulu nih distribusinya kayak normal nggak ya, dan ini kita pakai Shapiro-Wilk test untuk tahunya. Gitu. Kalau misal interpretasi Shapiro-Wilk test ini sendiri, kalau kurang dari 0,05 itu artinya dia distribusinya tidak normal. Kalau tidak normal berarti transformasi non-linear. Kalau misalnya dia lebih dari 0,05 berarti dia distribusinya normal. Berarti kalian bisa pakai transformasi yang linear. Nah, Shapiro-Wilk test itu bisa kita lakukan di Jamovi atau JSP atau SPSS, apalah itu terserah kalian mau pakai yang mana. Pokoknya kalau hasilnya signifikan artinya dia tidak normal, kalau hasilnya tidak signifikan artinya baru dia normal. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu gimana sih cara menghitung distraktor atau diskriminasi kalau ada kelompok upper sama lower. Nah, sebelum kita nyari distraktor atau diskriminasi nih, kita harus tahu dulu upper dan lower tuh nyarinya gimana sih, teman-teman. Jadi yang pertama, kita harus mencari tahu upper dan lower itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, pakai cara 27 sampai 33%. Gimana cara kita menggunakan metode ini? Yang pertama kita urutin dulu nih raw score-nya dari yang paling kecil ke paling besar, atau dari paling besar ke paling kecil, sebenarnya terserah sih, pokoknya yang penting diurutin aja. Terus kita juga harus ngecek dulu nih data yang kita punya itu distribusinya normal atau tidak normal. Caranya gimana? Tadi pakai Shapiro-Wilk. Nah, kalau misalnya kalian punya distribusi normal, berarti kalian ingat aja angka 27. Kalau misalnya kalian distribusinya nggak normal, kalian pakai 33. Sebenarnya angkanya itu nggak terlalu jauh, tapi tetap aja beda. Nah, yang keempat, kalian hitung 27% dari jumlah partisipan yang ada. Jadi misalnya kamu punya partisipan tuh ada 100, berarti kamu akan mengambil 27 orang dengan skor tertinggi jadi kelompok upper, dan 27 orang dengan skor terendah jadi kelompok lower. Nah, metode ini tuh sebenarnya gampang ya teman-teman, dan lumayan simple gitu ya. Tapi kita punya disclaimer, dimana kalau misalnya nih orang ke-28 nih ternyata skornya tuh sama si orang ke-27, si orang ke-28 ini datanya nggak bakal kita ambil kayak gitu, dan menurutnya cukup agak nggak adil mungkin gitu kali ya. Nah, cara yang kedua, metode yang kedua itu adalah menggunakan median. Gimana caranya? Yang pertama, sama kayak tadi, kita urutin dulu total skornya dari yang paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Abis itu kita cari median dari raw score tersebut. Gimana cara cari median? Kalau misalnya kalian pakai Jamovi, JSP, SPSS, sebenarnya kalian tinggal cari aja di statistical analysis yang deskriptif, kan di situ udah ada langsung mediannya. Tapi kalau misalnya kalian manual pakai Excel atau spreadsheet, kalian bisa tulis sama dengan median dalam kurung range datanya kayak gitu. Nah, setelah kalian dapat nih angkanya, si angka itu tuh nanti akan kita exclude dari data semua orang. Jadi misalnya kayak ada 20 orang yang punya skor total itu di range di median, berarti 20 orang itu nggak usah kita ambil datanya sama sekali. Terus abis itu orang-orang yang punya angka di atas median itu akan jadi upper group, dan orang-orang yang punya angka di bawah median itu akan menjadi lower group. Nah, mungkin cara ini sebenarnya lumayan simpel juga ya, tapi disclaimer-nya adalah bisa jadi ada ketimpangan nih antara jumlah orang yang ada di upper group dan yang ada di lower group. Karena misalnya mungkin yang di upper group ada 50, yang di lower group ada 45. Sebenarnya kalau misalnya perbedaannya nggak jauh beda, sebenarnya aman-aman aja karena nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya perbedaannya jauh, itu yang mungkin agak harus direkonsiderasi ulang kayak gitu sih teman-teman. Nah, habis itu sekarang kita masuk pertanyaan gimana cara nyari distraktor dan diskriminasi gitu. Nah, untuk cari distraktor, yang penting itu ada EDP dan ADP kan. Nah, EDP itu kalian tuh sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih upper dan lower group itu, karena EDP kan total semua orang yang menjawab salah per total jawaban salahnya ada berapa, kayak gitu. Yang kita perlukan dari upper dan lower group itu adalah di ADP, sorry. Jadi ADP itu didapatkan dari jumlah orang yang menjawab salah di tiap opsi jawaban salah. Misalnya ada soal pilihannya A, B, C, D, E yang benar A, berarti di jawaban B
upper group ini berapa orang yang jawab salah, lower groupnya berapa orang yang jawab salah. Begitu juga pilihan C, pilihan D, pilihan E, kalian harus tahu berapa orang di upper, berapa orang di lower, kayak gitu. Yang kedua, untuk cari diskriminasi, sebenarnya ada banyak caranya. Ada yang pakai cara IT juga, dan ini upper lower group atau yang biasa disebut extreme group method atau D gitu. Nah, gimana caranya kita cari menggunakan extreme group method ini? Yang pertama, kita identifikasi dulu upper dan lower groupnya. Tadi kan udah diajarin. Terus kita hitung satu-satu nilai P tiap grup. P itu gimana? Tadi P adalah jumlah orang yang menjawab benar per total test taker. Tapi bedanya dari kita cari P tes ini secara keseluruhan sama P dicari D-nya adalah P di sini kita tuh mencari P-nya upper sama P-nya lower, bukan P-nya semua orang kayak gitu. Jadi misalnya di upper group ada 50 orang, terus yang benar itu ada 40 orang. Berarti P upper itu adalah 40/50 atau hasilnya 0,8 misalnya kayak gitu. Terus kita cari P lower. Misalnya P lower itu 50 orang, terus yang benar ada 10. Berarti 10/50 itu adalah 0,2. Nah, kalian udah dapet nih P upper dan P lower. Kita apain dua-duanya? Kita kurangin. Jadi caranya adalah D itu sama dengan P upper kurang P lower. Misalnya tadi angka kita P upper-nya kan 0,8, P lower-nya 0,2. Berarti 0,8 kurang 0,2 itu adalah 0,6. Dan kalau misalnya kita balik ke interpretasi D tadi, berarti item ini tuh D-nya bagus banget. D-nya sangat wow. Karena D yang bagus itu minimal 0,4 kan. Yep. Jadi kalau dia 0,6 berarti item ini tuh sangat bisa membedakan kelompok upper dan kelompok lower. Seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan kami. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan nilai terbaik di UAS. Kami, Tutor Klimaks, pamit undur diri. Sampai jumpa di Tanya Klimaks Paruh 2. Pinten nggak mau pantun dulu? Boleh. Abis makan naik kuda. Cakep. Semoga nilai UAS kalian dapat A. Bye.